Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara dengan acara. Tadi kami sedang rapat di pimpinan pusat Muhammadiyah menyelesaikan majelis menyusun pengurusnya sebelum dibawa ke pleno besok di Jakarta. Jadi pleno pertama sudah membagi tugas di antara pengurus PP dalam hal ini bidang-bidang masing-masing. Kemudian diteruskan juga dengan menunjuk ketua-ketua majelis dan lembaga. Kemudian kepada ketua-ketua majelis dan lembaga bersama dengan ketua yang membidangi ditugasi untuk menyusun kabinetnya masing-masing yang akan difinalkan dalam pleno besok siang di Jakarta. Jadi di PP di Jogja mencicil dulu untuk membahasnya, tapi belum selesai. Tadi baru selesai 3 majelis. Nah, pas majelis yang keempat saya harus pergi karena sudah janji ke pengajian malam Selasa. Dan hari Sabtu kemarin juga sudah dicicil beberapa majelis. Nah, lama ya majelisnya, banyak ya. Nah, jadi mungkin lebih baik malam ini nggak usah pengajian ya, cuma oleh saja cerita-cerita ya tentang Islam Nusantara gitu. Nah, kalau Muhammadiyah menonjolkan istilah juga Islam yang berkemajuan. Dulu di rapat PP Muhammadiyah lama diskusi, saya menghendaki tidak boleh dihilangkan yang-nya. Harus Islam yang berkemajuan supaya tidak ada kesan memberi nama baru untuk Islam. Jadi harus ada yang, berarti ada sifatnya. Tetapi sudah disepakati, tapi lama-lama berat juga membacanya pakai yang. Islam yang berkemajuan, akhirnya Pak Din minta izin pada saya supaya dihilangkan sajalah yang-nya, walaupun maksudnya pakai yang. Jadi Islam berkemajuan, maksudnya Islam yang berkemajuan. Nah, Islam yang berkemajuan itu jelas fondasinya. Ya. Apa yang kita maksud dengan Islam yang berkemajuan itu harus ada fondasinya dulu. Fondasi yang pertama adalah tauhid. Nomor 1 fondasinya adalah tauhid. Karena ini yang menjadi inti segala inti, dasar segala dasar tauhid. Maka Muhammadiyah ya sangat konsen dalam masalah tauhid, menanamkan tauhid dan membersihkan tauhid, memurnikan tauhid dari segala macam unsur-unsur yang mengotorinya, baik kemusyrikan, ya, khurafat, tahayul, dan juga pemikiran-pemikiran. Jadi tugas kita yang pertama itu adalah, kalau minjam bahasanya MUI ya, himayatul ummah minal aqaid al-munharifah wal afkar al-hadamah. Jadi memelihara umat kita ini dari akidah-akidah yang menyimpang dan juga dari pemikiran yang merusak. Jadi ada akidah yang menyimpang, al-aqaid al-munharifah, dan ada afkar al-hadamah yang menghancurkan, merusak. Jadi kita tentu sangat toleran untuk perbedaan, tetapi tidak toleran untuk penyimpangan. Jadi kalau perbedaan ditoleransi, kalau penyimpangan diamputasi.
Amputasi apa amputasi? Amputasi. Amputasi, potong. Ya. Jadi dimanapun di Muhammadiyah kita melihat ada yang menyimpang ya dipotong. Tapi kalau berbeda ditoleransi. Asal masuk dalam wilayah yang boleh berbeda. Nah, wilayah yang boleh berbeda itu kalau Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Selama masih jalan yang aku tempuh dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatku, itu masih majal al-khilaf. Itu masih wilayah perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah di luar itu bukan perbedaan lagi, tapi sudah bukan ikhtilaf lagi, tapi sudah inhiraf, sudah penyimpangan. Nah, al-afkar al-hadama, pemikiran-pemikiran yang merusak. Misalnya sekularisme, ya, liberalisme, pluralisme, dan lain-lain. Muktamar Tarjih yang Muktamar Tarjih. Muktamar Muhammadiyah 1 abad 2010 yang lalu sudah memutuskan Muhammadiyah menolak pluralisme agama dalam arti sintesisme agama, sinkretisme agama, dan relativisme agama. Itu harus dihafal itu. Walaupun tidak tahu maksudnya nggak apa-apa. Kalau ada orang bertanya, kemana pandang Muhammadiyah tentang pluralisme agama? Bilang, Muktamar Muhammadiyah 1 abad sudah memutuskan Muhammadiyah menolak pluralisme agama dalam arti sintesisme agama, sinkretisme agama, dan relativisme agama. Apa maksudnya? Ya, tanya sama PP Muhammadiyah. Sintesisme agama itu gampangnya agama oplosan. Tidak hanya minuman saja yang oplosan, agama oplosan, agama campur aduk jadi satu. Jadi agama itu misalkan Yahudi, Nasrani, Islam digabung jadi satu. Nanti digabung, ajarannya digabung-gabung, keluar dalam bentuk satu ajaran baru dengan satu nama baru. Itu namanya sintesisme agama. Apa ada? Dalam sejarah ada. Dan sekarang di Indonesia muncul lagi namanya Millah Ibrahim. Agama Millah Ibrahim, buku yang mereka terbitkan sudah banyak. Itu metamorfos dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, bentuk baru dari Al-Qiyadah Islamiyah yang dipimpin oleh Nabi palsu Ahmad Mossadegh. Nah, sekarang namanya Al-Qiyadah, namanya Millah Ibrahim, gabungan antara agama Yahudi, Nasrani, Islam menjadi satu Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Dan sebagai persiapan kalau kemudian MUI mengeluarkan fatwa Millah Ibrahim sesat, kemudian dilarang pemerintah, mereka sudah siapkan organisasi barunya namanya Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Dengan covernya, bungkusnya Gerakan Budaya. Ini salah satu contoh ya. Kalau sinkretisme agama itu adalah melaksanakan ajaran agama Islam, tapi juga melaksanakan ajaran agama lain. Dia sholat, dia bangun masjid, mungkin dia juga pergi haji umrah, tapi dia juga penganut animis, menyembah batu masih. Ya, masih percaya bahwa di batu akik itu ada khadamnya. Kalau batu akik sekedar perhiasan, keindahan, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ada keyakinan, begini, itu masih animis atau dinamis. Atau Islam plus Hindu. Jadi upacara-upacara Hindu masih dikerjakan. Namanya sinkretis. Islam iya, Hindu juga iya. Nah, yang ketiga yang banyak di kampus-kampus, kalau yang sinkretisme itu mungkin di desa-desa banyak. Nah, kalau yang ketiga itu relativisme agama, itu banyak di kampus-kampus di kalangan perantauan pelajar, yaitu
menganggap semua agama itu sama. Mereka menggunakan filsafat perennialisme yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi namanya berbeda-beda, cara menyembahnya juga berbeda-beda, agama resminya juga berbeda-beda, tapi semuanya akan masuk surga menuju jalan yang sama. Nah, itu perennialisme. Ya. Kalau orang Islam menyebutnya itu Allah, kalau orang Kristen mungkin Tuhan Bapa atau Tuhan Yesus, kalau orang Hindu Sang Hyang, Widi, orang Buddha Gautama, kalau itu macam-macam, tapi pada hakikatnya Tuhan itu satu. Cara menyembahnya juga berbeda-beda. Agama resminya bisa berbeda-beda, bisa Islam, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa macam-macam. Tapi pada hakikatnya semua sama. Nah, itu inti dari pluralisme agama yang disebut dengan relativisme agama. Jadi kalau ini sudah diyakini, nggak perlu berdakwah lagi. Karena semua akan masuk surga. Dan tidak relevan lagi larangan perkawinan beda agama. Untuk apa dilarang lagi? Sama saja semuanya. Nah, jadi ini fondasi untuk Islam berkemajuan itu, yaitu tauhid. Yang kedua, fondasi Islam berkemajuan itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. So kalau mau maju tapi nggak ada dasarnya, pegangannya, nanti tersesat kemana-mana. Asal maju saja. Banyak juga orang yang nggak paham Al-Quran, nggak paham Sunnah, maunya maju, membawa maju kemana? Jadi sebelum kita bicara maju, fondasinya dulu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya dengan yang lain? Nah, bedanya Muhammadiyah itu bersifat independen. Pemahamannya, cara memahami independen. Independen itu artinya tidak terikat dengan aliran teologis manapun. Kan aliran teologis itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jahmiyah, Asy'ariyah. Saya nanti masuk Ahlus Sunnah. Ada Jahmiyah. Kalau dari segi takdirnya ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan macam-macam. Nah, secara de facto Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Atau dalam dikatakan Ahlul Haq wal Jamaah, ada juga menyebut begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq wal Jamaah atau Ahlus Sunnah saja. Tetapi Muhammadiyah tidak terikat, tidak terikat. Yang penting itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri juga ada variannya, tidak satu. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dan ada juga Salafiyah. Nah, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi Asy'ariyah. Itu tidak dijelaskan oleh Kiai Ma'ruf Amin di tulisannya, dia cuma sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi khas bahwa Asy'ariyah tidak dijelaskan karena mungkin tulisannya juga pendek saja. Muhammadiyah bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Lalu mana? Lebih dekat kepada Salafiyah, tapi tidak persis. Nah, semboyan daripada Salafiyah itu adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Nah, kalau di dalam himpunan putusan tarjih disebut al-firqah an-najiyah minas salaf, gitu kalimatnya. Al-firqah an-najiyah minas salaf. Kita itu kelompok yang selamat dari salaf. Karena merujuk kepada hadis tastaftariqu ummati, umatku akan terpecah kepada 72-73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu kelompok
yang selamat, yang najiyah. Nah, Muhammad itu mengatakan kita itu masuk al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat itu, yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya orang Muhammadiyah tidak akrab bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akrab bicara Asy'ariyah, bicara teologi, tapi tahunya Al-Quran dan hadis. Masalah akidah, ayatnya mana, hadisnya mana, kan begitu. Fikih, nah, dari segi fikih kita tidak terikat dengan mazhab fikih manapun, nggak terikat. Tapi bukan anti mazhab. Ulama-ulama kita bisa baca semua kitab mazhab, tapi yang diperiksa itu dalilnya. Setelah dalil, bagaimana mereka berdalil atau istidlalnya. Kalau nanti dilihat ada beberapa yang benar, dipilih mana yang lebih kuat, itulah tarjih. Sehingga dalam keputusannya tidak sebut nama ulama-ulamanya lagi, faqih-faqih atau fuqahanya lagi, tapi cukup disebut ayat dan hadisnya. Nah, dari segi akhlak kita juga tidak tasawuf, tapi tidak pernah menyerang tasawuf, tidak pernah menyatakan tasawuf itu sesat, tapi tidak bertasawuf. Kita akhlak saja atau ihsan. Nah, ini namanya, kalau boleh kita menamakan itu secara independen. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah itu independen, komprehensif, dan integratif. Tidak sepotong-sepotong, menyeluruh, komprehensif. Karena Al-Quran yufassir ba'dahu ba'da. Ini fondasi yang kedua. Fondasi yang ketiga, tajdid. Tajdid. Jadi warna kita semakin itu tajdid. Sehingga kalau disebut Muhammadiyah itu dari segi pemahaman Al-Quran Sunnahnya salafiyah, tapi salafiyah yang tajdidiyah. Jadi kata Yusuf Al-Qardawi dulu di PP Muhammadiyah, nahnu salafiyun mutajaddidun wa haula'i salafiyun jamidun. Kita itu, kata Yusuf Al-Qardawi, dirinya dan Muhammadiyah maksudnya, kita itu salaf yang pembaharu. Nah, tajdid itu seperti yang sudah sering kita bahas, kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu memahami tajdid itu dalam dua pengertian. Satu, pemurnian, purifikasi. Yang kedua, pengembangan atau dinamisasi. Kalau Pak Din punya istilah sendiri, Pak Din itu lebih senang menyebutnya pemurnian itu dengan tajrid. Kalau dinamisasi itu tajdid. Sehingga baina tajrid buat tajdid. Tapi kalau keputusan resmi Munas tarjih, namanya tetap tajdid, tapi sayapnya tajdid dalam arti purifikasi, pemurnian, tajdid dalam arti dinamisasi. Dua-duanya sama-sama tajdid. Nggak apa-apa kalau mau pakai istilah tajdid atau tajdid boleh, tajdid saja semua. Kalau ikut keputusan resmi ya istilahnya tajdid, memurnikan. Apa yang dimurnikan? Ya tentu hal-hal yang memang tidak boleh berubah. Kapanpun, dimanapun, apapun terjadi, nggak boleh berubah. Itu yang disebut dengan sawabit, as-sawabit, yang selalu tetap. Mau badai, mau topan, mau salju, mau ganti presiden 10 kali, dia nggak boleh berubah. Apa itu yang nggak boleh berubah? Akidah. Akidah nggak boleh berubah. Dalil dulu tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaikat, ya, nabi-nabi dan rasul nggak dirubah. Hari akhir, kitab suci semua nggak boleh berubah. Jadi kalau ada yang ingin merubah-rubahnya berarti penyimpangan. Nambah nabi, memperluas makna hadis. So bagi kelompok Al-Qiyadah Islamiyah, hadis itu bukan cuma ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapan semua nabi itu hadis. Ucapan Nabi Adam juga hadis, Nabi Musa hadis, semua hadis.
Maka dia lintas agama dia. Apalagi yang harus dimurnikan? Ya ibadah mahdah dimurnikan dari bid'ah. Apalagi akhlak dimurnikan dari nilai-nilai luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu garis besarnya begitu. Tapi kan kita memerlukan rincian. Jadi harus kita rinci, walaupun di himpunan PPT itu kan ringkas-ringkas saja, garis besarnya saja. Tapi itu bisa dirinci dengan baca kitab. Dalam akidah pun juga ada usulnya dan ada furuknya. Dalam ibadah mata juga ada usul dan ada furuknya. Tapi ini bagian yang sawabi. Nggak boleh bagian yang sawabi itu hanya boleh dimurnikan, harus dimurnikan, nggak boleh dikembangkan. Nah, pluralisme agama itu mengembangkannya. Udah jelas Al-Quran mengatakan inna dina indallah al-Islam wa may yabtaghi ghairal islamin dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu dikembangkan sehingga semua agama benar, salah. Nggak bisa. Idul Kurban mau dikembangkan. Dulu ada walaupun akhirnya nggak laku yang idenya. Katanya kalau di negara Amerika nggak relevan kalau kurban itu menyembelih binatang ternak karena mereka tiap hari sudah makan daging. Jadi nggak ada nilai surprise-nya lagi, nilai lebihnya nggak ada. Orang tiap hari makan steak, kok pakai korban lagi pula nyembelih di sana nggak boleh swasta, harus minta izin. Jadi bagaimana kalau korban diganti dengan ikan yang mahal di sana atau sayur? Jadi kalau orang di Amerika itu orang-orang miskin, pekerja-pekerja kasar itu makan siangnya ke Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken, beli ayam goreng, beli hamburger. Itu makanan orang miskin yang kolesterolnya tinggi, tidak sehat. Kalau orang kaya makannya ke restoran, pesan sayur, ikan. Kalau kita makan KFC itu simbol status orang modern. Ya, kita nggak tahu aja. Di sana makanan kumuh, makanan junk food ya. Ya, junk food. Junk food. Makanya karyawan KFC di sana itu gede-gede semua. Kebanyakan yang makan, mohon maaf, kulit hitam yang strata sosialnya lebih rendah. Kalau di sini makan sayur dianggap miskin. Bukan ikan ya nelayan. Jadi ide memperbarui kurban dengan ikan sayur itu salah pasang lagi. Soal ini ibadah mahdah, binatangnya ditentukan, ayam pun tidak boleh, tanggalnya juga ditentukan. Tanggal 14 sudah tidak boleh. 13 malam Isya sudah tidak boleh. Sebelum tanggal 10 tidak boleh. Kalau begitu dia ibadah mahdah.